penting bagi kita untuk melaksanakan taubatan nasuha. Benar tatkala kita berhubungan kepada Allah menurut Allah, benar menurut Allah tatkala kita berhubungan kepada diri kita sendiri, benar menurut Allah tatkala kita berhubungan kepada sesama manusia. Ini yang dianjurkan oleh kita sebagai tubuh ilallahi taubatan. Jangan tobat sambal. Mantap itu. Tobat sambal itu tobat maling tatkala dia maling motor, tatkala dia ketahuan ketagihan ngambil lagi. Pas tertangkap nangis minta ampun, tolong tobat enggak lagi, saya tobat dilepas nangis lagi. Jangan tobat semacam itu, tapi taubatan nasuha. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang keempat kata ulama, wa yanqalibul husuma'u amal. Dan yang keempat, nanti orang yang dianiaya akan merampas amal-amal kita. Itu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zalim adalah perbuatan menganiaya seseorang. Perbuatan zalim adalah perbuatan yang menyakitkan seseorang. Kalau kita punya tangan, orang kita tempeleng, namanya menyakitkan hati orang, menganiaya orang, itu namanya zalim. Kemudian kalau kita punya mulut, lalu kita menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan aib orang lain, itu namanya zalim. Ingat, perbuatan zalim yang sering kita lakukan, perbuatan zalim yang sering kita tidak sadar, ini akan membuat kita sangat rugi di akhirat kelak. Karena perbuatan zalim ini ada perbuatan yang tatkala kita bertobat, tobat kita dipending. Kalau kita zalim terhadap diri kita sendiri, kita istighfar, maka kita langsung diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita berbuat zalim kepada sama manusia, menyakitkan hati manusia, maka tobatnya itu adalah selain kepada Allah, kita minta maaf kepada manusia saat kita. Makanya sering langsung atau tidak langsung seorang guru yang sadar terhadap perbuatannya, dia berkata, jangan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada kata yang menyinggung. Kalau guru enak, adalah dia minta maaf kepada seluruh jamaah, ini sudah selesai. Tapi yang jadi masalah kalau kita ngomongin orang, kemudian kita tidak sempat untuk minta maaf, ini yang nantinya kita akan mengalami kemudian. Apa sebab? Karena perbuatan zalim ini, tatkala kita belum diampunkan oleh Allah, kemudian belum minta maaf kepada sesamanya, manakala kita mandi, nanti amal kita hebat, puasa kita hebat, sedekah kita hebat, apalagi ibadah-ibadah kita hebat, tapi tatkala kita meninggal, semua amal kita bisa diambil oleh orang lain. Itu yang dikatakan nulis. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mukmisa min ummati ma ya'ti yaumal qiyamati bisyamin wa sholatin wa zakatin wa ya'ti qad satama idhau hada wa qad hada
wa ala mala hadza wa yufa'alu fayaqulu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in qulida hasanatahu qabla ayyuqa ma'alaihi min al-khataya aziza min khatayahum Qudrat alaihi summa qurihat binar. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal puasa yang hebat, ahli puasa, tapi kadang bangkrut. Kemudian dia datang pada akhirat dengan membawa amal sholat, ahli ibadah, tapi dia bangkrut. Pada hari kiamat dia datang dengan membawa amal zakatnya, tapi dia bangkrut. Namun kata Rasulullah, dia datang setelah mencaci kehormatan si fulan, menuduh si fulan, dan memakan harta si fulan, maka dia pun dibukan, lalu si fulan dibalas dari kebaikannya. Setelah habis kebaikannya, sebelum melunasi kesalahan-kesalahannya, maka diambil kesalahan-kesalahan mereka, lalu ditimpahkan kepadanya. Akhirnya dia dihempaskan ke dalam neraka. Padahal ahli ibadah, kadang berbuat zalim, ngatain orang, tidak sempat minta maaf. Akhirnya ya kiamat amal-amal itu dikasih orang lain. Masih kurang, amal kebaikan orang lain dikasih dia. Rugi di orang ini, sehingga dia pantas diceburkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu, apa yang harus kita perbuat agar jangan sampai kita menjadi orang muklis? Hati-hati kalau berkata, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Bercerita yang baik adalah bercerita Rasulullah, bercerita para nabi, bercerita para salafus soleh, itu yang terbaik. Jangan bercerita sebulan begini bercerita begini. Padahal cerita itu belum tentu benar. Khawatir kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang benar. Kemudian minta maaf segera, karena manusia manusia. Makanya sering kita kalau banyak ketemu ini, musafah adanya adalah sudah saling memaaf. Musafah, tapi kalau kita tidak pernah ketemu di majlis dan segala macam, sementara dosa kita kepada orang lain kita tidak minta maaf, itulah yang dikatakan kita muklis. Makanya bagi orang yang ada di majlis, kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya bisa terhapus dengan langsung kita bermusafah, langsung kita kata minta maaf, saling maaf. Jangan sampai maaf ini hanya setahun doang, setiap lebaran doang minta maaf. Sementara itu dosanya bukan bersetahun, dosanya adalah tiap hari. Kalau kita ketemu hari raya, kalau enggak, maka kita menjadi orang yang siapa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang-barang ini yang akan disampaikan dalam kitab Nasrul Ibad, mudah-mudahan nasihat yang diberikan kepada para ulama, para wali Allah, para rasul, para sahabat ini bisa bermanfaat bagi kita dan bisa mengobati hati kita serta kita bisa dibimbing kepada arah yang Allah berikan. Demikian dari saya, kurang maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam satu majlis, yaitu memenuhi untuk menuntut ilmu
mencari karunia dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang telah dipaparkan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Khalilullah dalam kitabnya Nashwatul Ibad, nasihat untuk para hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li ibnihi ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka. Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, dirikanlah sholat dan berbuat baiklah kamu, cegahlah perbuatan kejimu, dan sabarlah atas apa saja yang telah menimpamu. 4 nasihat ini yang memang Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, yaitu mendirikan sholat, menunaikan kebaikan, dan mencegah perbuatan keji, serta sabar dalam menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas saya tadi mendengar dan sedikit tambahan dari saya. Yang pertama tentang masalah kezaliman, menceritakan aib orang lain sementara menyakiti hal orang lain itu adalah perbuatan dosa yang besar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikru akhoka lam yakrahu. Kalau kamu menceritakan saudaramu, maka jangan sampai kau membuka aibnya. Aib adalah suatu celah atau suatu perkara yang suatu perkara yang kekurangan dimiliki oleh orang tersebut yang kita ceritakan. Mu'ib artinya orang yang memiliki aib. Maka orang yang menjaga aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'atu yus'alu ala abdin yaumal qiyamah. Ada 4 hal yang di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawabannya tentang apa yang Allah berikan pada kesempatan kita di dunia telah hidup. Maka kesempatan itu tentang an umuri fima afna, an jasadi fima ablah, an ilma fima amilan, an malihi fima ainak tasabuhu wa anfaqahu. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa orang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang sisa umur yang telah digunakannya. Kemudian jasad yang telah bersamanya. Kemudian tentang ilmu yang dia amalkan atau tidak diamalkan. Tentang harta yang dia keluarkan, apa yang dia dapat, kemana dia belanjakan. Kemudian Luqmanul Hakim menambahkan bahwasannya innal insan sulusul aslas,
sesungguhnya manusia itu ada sepertiganya faruhu lillah, ruhnya milik Allah, kemudian fal jasaduhu fa'amaluhu, dan jasadnya akan dimintai pertanggungjawabannya tentang amal apa saja yang telah dia perbuat. Kemudian yang terakhir adalah lidud, bahwa jasad kita ini termakan oleh cacing dan tanah. Sebagai tambahan saya mengingat kembali kepada jamaah sekalian, apa yang kita lakukan di dunia ini tentu Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-'afwu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majlis Ra'il Akhlaqul Karimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tadi sudah kita mendengar apa yang disampaikan guru kita para Ustaz Habibul Habsyi, Ustaz Simahesa. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bermanfaat buat kita semua. Di bagaimana kita tahu gimana nilai tidak bayar ini bukan dia nikmat ya. Nah itu berbeda nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa tuasnya kita hal siapa yang bawa baliknya ada orangnya. Alhamdulillah, subhanallah, saja. Terima kasih pada ini yang boleh buat asinannya. Serta juga barangkali ada yang boleh ini. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, sehat di badannya, ditambah rezeki harapannya. Juga saya doakan juga kepada jemaah ibu-ibu yang telah mendoakan saya. Tadi dia ada jemaah Alhamdulillah alaihi masyaallah. Barakallahu fiik. Jadi doa saya ya, Alhamdulillah, semoga diberkahi Tuhan, beribu berkah, masya Allah. Barakallahu fiik, panjang umur dalam usianya. Saya doakan lagi, mudah-mudahan doakan dan kita sering hadis sekalipun lagi di sini Allah berikan, Allah jaga dari musibah-musibah baik yang besar dan kecil, terhindar dari musibah kebakaran dan musibah yang lainnya, insya Allah. Dia sama-sama dengan Alhamdulillah. Itulah Islam. Islam memerintahkan kita doa saling mendoakan, bukan saling mencela, bukan saling mencaci maki, bukan saling menghina, apalagi meremehkan. Islam agama yang selamat, artinya sesama saudara muslim maupun bukan muslim, sesama makhluk Allah manusia
halusan menghormati dan menghargai. Apalagi satu ajaran, satu keyakinan yaitu Islam, maka wajib kita memuliakan dan menghormatinya. Masih nafas. Alhamdulillah, kira udah nafas. Masalah tadi temanya luar biasa. Masya Allah. Mengatakan kalian pertama, terutama dalam kematian, nasibnya dalam kematian. Kalau udah namanya kematian, kalau harus nikmat kesedaran. Yang tadinya asinan enak, kalau kematian nggak enak asinan. Iya. Yang tadinya kopi enak, kalau kematian nggak enak. Itulah kalau harus berzakat itu mau kematian. Oh, boleh siap belum? Boleh siap belum? Enggak, apa siap pulang guys, sini. Jadi bukan siap pulang dari sini bukan siapa. Mari kalau saya cerita, tadi jelas ada ilmu sama. Kalau waktunya sudah datang, aina pada dulu di masyarakat. Di mana hari kita bersembunyi, kalau hanya makan tadi sudah datang mau ditentang pokok tembus datang tu. Jangan cara amal kita. Kalau amal kita salah, maka dia akan membentuk dengan yang bagus bermakna. Sebaliknya, kalau amal kita sebaiknya jelek, yang salah, yang buruk, maka beliau tidak akan menakutkan dan menyerah. Ya, bisa orang tahu. Jadi apa yang akan kita persiapkan sebelum datang itu semua? Mau tidak mau, senang tidak senang, suka tidak suka, yang namanya kematian harus datang kepada kita semua. Persoalannya bukan itu, persoalannya apa yang akan kita bawa setelah kita selesai dari kehidupan dunia ini. Makanya yang lalu saya sampaikan, orang yang tidak sholat berjamaah, artinya bukan dia tidak sholat, dia sholat tapi lalai, dikasih 12 musibah. Jika di dunia, jika dirasakan tolong, jika ketika dalam kubur, dan tidak di malam hari kiamat. Boleh makan, boleh pakai. Oh, boleh dia, oh ini kamu ya. Apa boleh? Iya, masya Allah. Jika dunia salah, seperti dunia. Apa yang di dunia? Begitu yang di dunia kasarnya, usahanya, rezekinya jauh dari keberkahan Allah Subhanahu. Dan kalau sudah rezeki dan usaha dan berkah, jangankan untuk beramal, bahkan untuk sholat wajib yang diminta oleh Rasul. Oh ya, jadi yang tak sholat udah pasti inilah yang harus sholat. Jadi jangan sampai kita dalam usaha di dunia ini ada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi. Lalu yang kedua kata Rasul, cahaya dari tubuhnya dari wajahnya ini karena dia mengamalkan malaikat mengerjakan sholat berjamaah. Dan yang ketiga, masya Allah, oh, ada ibu saat banget di sekali-kali masih sampai dari Paku
Kan selama ini sampai jam 2 doang, sekarang sampai jam 11 dan ya. Jadi kesimpulannya begini ya. Ya dalam kasihan kalau mati emang begitu kan Bu. Kalau kebaikan, ya. Jadi kalau kita dapat kebaikan otomatis pasti masuk itu. Terus saya bukan kamu, saya malah kamu. Maka itu beda. Jika itu beda mudah. Aku itu, tapi kalau bapak-bapak ngobrol, habis ini saya jawab kalau satu berasa aku. Nggak berasa beda ada boleh. Maka itu kesalahan. Tapi kalau ilmu itu saya beda kalau saya bilang. Di sana namanya ibu-ibu, semua kita dia di majlis. Dulu memang majlis dia di ngomong yang lain. Bisa jadi bukan tahu, saya kan tahu waktu muazin ada muazin datang, baru kita tahu mana anda masuk ke WC, masuk lagi, terus saya ada dari luar lagi, berusaha tidak lagi, memang sholat Musa, usul Allah, ini ada. Jadi saya tahu waktu asal tiba. Ini namanya anak itu alhamdulillah masalah asilah jadi ya udah surat saya lama mengalami dua kali suami doa jadi di Al-Baqarah ayat 297 ini tentang sholat jamaah itu Allah berfirman jadi utama sholat jamaah innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholat wa atuz zakata lahum ajrun ghair wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina amanu yaitu orang-orang yang beriman. Dipersiapkan dulu kita masih ketemu Musa siapa yang nanti bertahan. Innal ladzina amanu yaitu orang-orang yang beriman. Siapa yang orang yang beriman? Yaitu amilus salihati, yang mengerjakan amal saleh. Apa itu amal saleh? Perbuatan yang Allah rela, perbuatan yang baik sehingga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Haula min Allahnya wa aqamus shalah. Mendirikan salat kita sebagai seorang mukmin dan beriman diperintah Allah dan Rasulnya salat 5 waktu jangan ditinggalkan bahkan kalau bisa kita katakan dengan sholat sunnah-sunnahnya qobliyahnya ba'diyahnya atau sholat yang mulainya sebenarnya hablum lalu hablum minanas wa adamu zakat menunaikan zakat mal, zakat fitri atau amal infak sedekah yang lainnya membantu orang seitulah namanya hablum minanas. Dalam ajrun kita rabbih bagi mereka pahala di sisi Allah, mereka mendapat pahala di sisi Allah. Walahum khaufun 'alaihim, mereka tidak takut, mereka tidak khawatir, tidak takut, tidak khawatir apa yang akan datang, tidak takut. Ketika akan datang kesulitan dia tidak takut, karena tadi sudah dikatakan dulu. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dikasih harta banyak, Allah uji kita berisian, jangan bersedih. Jangan bersedih. Kenapa? Oh, kita tidak punya apa-apa.
Ya Allah, apa yang mengatakan di dunia ini kesombongan? Itu hebatnya luar biasa. Kalau sombong, terus dalam hati mereka, la ilaha illallah, Allah tutupi. Masa kita yang masih duduk ada lagi sampai tersesat Allah berbilang, orang yahzanun dan tidak bersedih hati. Apa yang akan dilakukan? Nggak sedih. Karena semua punya Allah. Masya Allah. Aku kalau kita sudah cinta pada ilmu agama, cinta pada Allah dan Rasul, dirasa tahu mau macam-macam. Kalau manusia sifat tadi salah dan lupa, Allah yang penting istighfar mengampuni. Karena manusia sifatnya salah dan lupa. Nah makanya kita dekat sama Allah kalau kita istighfar, dia mengampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya kalau dia jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah, maka Allah biarkan dia bermaksiat sampai tunggu waktunya Allah manggil jalannya mati subul jangan sampai bersyukur. Tadi sabar semuanya subuh saya sampaikan dulu. Jadi kita semuanya harus bersabar dalam menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, sabar ya Bu. Jadi kata Rasulullah tadi sudah subuh saya sampaikan tadi. As-sabru ala arba'ati wajib. Sabar itu ada 4 tuh. Sabrun ala maradi, wa sabrun ala musibah, wa sabrun ala asal nafs, wa sabrun ala fakir. Alhamdulillah. Sabrun ala maradi, sabar dalam melaksanakan kewajiban perintah Allah. Apa yang perintah Allah? Sholat, jaga, puasa, sabar, capek, tapi itu kalian sabar. Karena apa? Sabar al-barai taufik. Allah kasihkan petunjuk asli ayat. Walaupun capek, walaupun lelah, walaupun berat karena sudah mendapatkan taufik dari Allah, merasakan dengan jangan bersolat Allah, soal yang dilakukan dapat taufik lagi. Sabar, sabar dalam musibah. Sabar dalam musibah. Apa sabar dalam musibah? Allah kasihkan masukan. Ketika sabar dikasih musibah, yang tadi sedang dikasih sakit, yang tadi sedang dikasih susah, yang tadi mulia dihina, dia sabar kembali ke surga Allah, maka Allah kasih masukan. Alhamdulillah. Nggak ada bilang orang kasih baik semua sehat alhamdulillah, sehat sakit alhamdulillah, suka alhamdulillah, susah alhamdulillah. Kalau semuanya kejadian yang kita katakan dalam Allah malu. Lalu yang ketiga tadi, sabar ala asas, sabar dalam menghadapi kehidupan manusia. Kalau kita dikatakan kita dihina dan sebenarnya sabar, apa balasannya? Mahabbatul. Allah kasih kita rasa cinta yang luar biasa.
Bersama yang terakhir ada sabrun apa? Bagi sabar jalan menghadapi kemiskinan kafir. Apa bahasanya orang sabar dikasih miskin? Bikallahu ta'ala. Ketika kita diuji kemiskinan, kesulitan, Allah redha sama kita. Kalau Allah sudah redha, apapun yang kita minta, apapun yang kita mau, pasti dari Allah. Ya, beratku dengan sempurna. Apa yang kita kenal Allah? Sebenarnya anakku dijaga berada. Jaga, ya Allah. Bisa kita yang lebih depan, orang yang maaf itu, tapi kita berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Tawbatan nasuha, tawbatan nasuha, tawbatan nasuha. Aqlu zikri ba'annahu la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimah al-haqqi 'alaiha an-nahya wa 'alaiha an-nawat wa 'alaiha al-ba'ts insyaallah ta'ala min al-amin. Wa birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan bi ni'amahu wa yukazzina rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا طيبا كثيرا مباركا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم.